Sungguh satu perbuatan yang tidak masuk dalam akal kita ya, sesuatu hal yang sulit untuk kita percaya terjadi. Seorang guru agama, seorang yang dipercaya oleh anak-anak kemudian melakukan kekerasan seksual. Pagi hari ini kita akan bahas bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir secara daring, saudara, di Sapa Indonesia akhir pekan hari ini. Ada Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Ibu Livia Istania. Selamat pagi, Ibu Livi. Selamat pagi, Mbak Nil. Sehat ya, Bu? Ya. Dan selain itu juga agak serak sedikit. Agak serak sedikit suaranya. Dan ada juga anggota Komisi 8 DPR RI, ada Pak Yandri Susanto. Selamat pagi, Pak Yandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nil. Sehat ya, Pak. Kita semua tahu ini mengejutkan, meskipun ini bukan kasus pertama. Ada banyak kasus yang kemudian akhirnya bermunculan, yang terbaru 3 pekan lalu juga terjadi di wilayah Jawa Barat juga. Saya ingin ke Ibu Livi dulu nih. Bu Livi, melihat kasus ini, proses sudah berjalan, Anda juga di LPSK mengawal kasus ini juga. Apa yang ingin Anda sampaikan, Bu? Ya, memang kami melindungi 29 terlindung. 29 itu siapa saja, Bu? Tapi termasuk orang tua. Orang tua juga. Okay. Jadi karena anak-anak di bawah umur, dan karena 12 diantaranya di bawah umur, jadi kita selalu meminta persetujuan orang tua, dan orang tua menjadi saksi juga, begitu. Okay. Jadi totalnya 29, dan semua yang sudah dilindungi LPSK sudah menjalani pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sejauh ini 12 orang ya, Ibu ya? Ya, 12 orang. Ini kan informasinya ada penambahan jumlah korban ya, Bu. Bagaimana LPSK mengetahui ini? Saya belum dapat informasi tentang penambahan jumlah korban, karena itu juga kami mendapat rujukan dari UPTD Jawa Barat, begitu. Jadi nanti kami akan koordinasi lagi dengan UPTD Jawa Barat. Oke. Sejauh ini kan banyak suara yang muncul agar hukuman maksimal begitu yang diberikan kepada pelaku. Ya. Bu Livia sendiri melihat ini bagaimana? Ya, kalau dalam kewenangan LPSK, Mbak Nil, kami juga melakukan penghitungan restitusi, yaitu ganti rugi yang dibebankan pada pelaku, dan semua berkas penghitungan restitusi untuk 12 korban sudah kami serahkan kepada Pak Kajati dan jajarannya pada hari Kamis 2 hari yang lalu. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan JPU, dan kemudian semua berkas sudah diserahkan. Jadi harapan kami tentunya semua penghitungan restitusi ini masuk ke dalam tuntutan jaksa yang akan kemudian masuk dalam putusan pengadilan, karena di dalam restitusi itu ada semua penghitungan tentang kehilangan penghasilan bagi orang tua yang bolak-balik mengantar anaknya misalnya, terus juga unsur pemulihan psikologis, harus berapa kali ke psikolog, terus kemudian ada juga kan yang perlu medis misalnya, termasuk juga penghitungan untuk anak-anak gitu, untuk bayi-bayi ini gitu, kebutuhan mereka paling tidak untuk 2 tahun ke depan gitu. Tapi tentunya harapan kita adalah memang itu akan lebih panjang kan dari hanya 2 tahun, tapi sementara ini 2 tahun, dan juga penghitungan bagi ada beberapa yang ingin meneruskan sekolah hingga menjadi tenaga kesehatan. Oke. Ada yang masih ingin terus Iya, harus dong, karena mereka ini masih belasan tahun kan? Iya, kondisi tahun. Boleh tidak Bu Livi, kalau misalnya boleh begitu, memberitahukan kepada kami kondisi anak-anak ini bagaimana? Ya, anak-anak ini memang mereka pada saat ini memang dalam kondisi ketakutan, Mbak Nilu, karena takut kerahasiaan identitas mereka itu terkuak gitu. Oleh karena itu memang ini juga menghimbau rekan-rekan media untuk juga memberikan privacy juga gitu. Maksudnya kalau ingin liputan ke daerah-daerah yang dekat
maksudnya kalau sekolah sih oke, tapi kalau sekolahnya mereka yang tadi juga sudah disiarkan oke, tapi jangan kemudian mencari mereka, kemudian wawancara tetangga dan sebagainya. Menurut saya kita perlu untuk memberikan ketenangan itu pada anak-anak dan keluarga mereka yang setelah mengalami peristiwa demikian beratnya. Oke. Mereka tentu saja kita tahu ini berat sekali dalam usia belasan tahun ya. Betul, belasan tahun itu harus menanggung beban yang seperti ini. Saya tinggalkan Bu Livi dulu ke Pak Yandri dulu. Pak Yandri, Ya, Komisi 8 melihat ini bagaimana Pak Yandri? saya sebagai Ketua Komisi 8 dan mewakili seluruh teman-teman ya, paling geram, paling marah lah kira-kira begitu. Kita butuh keras ini sehingga ini bisa jadi momentum kita untuk serius. Negara ini harus serius. Negara ini harus serius. Ini 3 kali saya ulang. Jadi kita memang sering juga dapat berita sodomi anak-anak, kemudian pelecehan seksual terhadap anak-anak sering, ya kan? Tapi ini mungkin yang paling sadis dan paling bejat lah kira-kira gitu. Kemana ada yang nanya, saya apakah ini monster? Sebenarnya bukan monster ini, bapaknya monster. Nah, karena itu kita jangan terlena dengan waktu. Jadi saya berharap apakah itu pemerintah, DPR atau kabupaten kota, aparat hukum itu benar-benar serius. Nah, misalkan hari ini sedang memasuki masa persidangan, ya kita minta itu dihukum maksimal, tidak ada istilah dikurangi. Kan 15 tahun pidana bisa ditambah menjadi 20 tahun penjara. Jadi itu nggak boleh dikurangi 19 tahun, 18 tahun, jangan. Walaupun itu wewenang independensi majelis pengadilan itu tidak bisa kita intervensi, tapi dari semua arus suara atau aspirasi bahkan kegeraman publik Indonesia hari ini, saya kira itu layak dijadikan urutan pertama hakim untuk mengambil sebuah keputusan. Ditambah lagi dengan hukum kebiri. Nah, kebiri ini kan udah lama perpunya keluar dan masih berlaku, tapi belum pernah dilakukan karena katanya banyak ikatan dokter Indonesia juga menolak. Ada juga pengamat hak asasi manusia menolak. Saya kira bukan pada persoalan hak asasi manusia, tapi kan yang melakukan ini kan lebih tidak punya hak asasi, tidak punya kemanusiaan gitu. Maka menurut saya 2 hukuman ini, Pak Nidu, mesti dijadikan momentum bahwa Indonesia serius ya. Bangsa ini serius untuk melakukan hukuman maksimal kepada pedofil seperti hari ini di Bandung. Nah, kalau itu dilakukan mungkin ada efek jerahnya. Walaupun bukan penyelesaian masalah akhir. Kita perlu tadi misalkan masalah lembaga pendidikan. Saya usulkan di setiap tingkatan itu ada edukasi. Bagaimana kekerasan seksual terjadi. Jangan sampai anak di bawah umur kan nggak tahu dia diapakan, diinikan, diitukan, tiba-tiba hamil. Karena nggak punya pengetahuan. Atau dirayu begini, ditekan begini. Nah, kalau misalkan ada semacam pembekalan, pengetahuan, pelatihan. Jadi kalau ada orang yang melakukan itu terhadap si A, si B, oh ini benar nih yang saya dapatkan ilmu, berarti dia mau melecehkan saya, oh dia mau memperkosa saya. Memasukkan pendidikan seksual ke sekolah begitu maksudnya Pak? Betul lah, masa SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Inti pokoknya mau laki-laki mau perempuan kita bekali dengan pengetahuan tentang bahayanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Nah, mereka harus paham. Jangan sampai mereka tiba-tiba sudah hamil atau sudah disodomi berapa kali-kali. Ini yang maksud saya, ini dari sisi kebijakan kita harus tingkatkan termasuk dari payung hukum. Pak, undang-undang harus kita perbaharui. Pak Yandri, ini kan begini, kita tahu bahwa ketika ada kekerasan seksual seperti ini kan ada relasi kuasa. Kemudian tempat yang tertutup begitu ya. Kalau kita bicara di pesantren misalnya itu kan intervensi atau pengawasannya juga memang diakui juga itu juga dilematis untuk dilakukan. Tapi kan kita tidak bisa berhenti soal ini harus dihukum berat, tapi langkah preventifnya begitu loh ke depan. Jangan sampai hal serupa terulang lagi. Apa yang Anda, teman-teman di Komisi 8 dorong kepada Kementerian Agama untuk bisa melakukan pengawasan lebih ketat gitu loh Pak, ke pesantren loh ini Pak? Ya, tentu apresiasi kita kepada Pak Menteri Agama yang sudah mencabut izin operasional dari tempat guru Heri ini melakukan tindakan bejatnya itu. Tapi tidak hanya sini aja Pak, maksudnya kita tidak bicara fokus ke situnya saja, tapi lebih besarnya lagi Pak. Iya, sekaligus maksud saya itu menjadi momen lah ya. Oleh karena itu ke depan
pertama pendirian sekolah itu tidak segampang itu. Jadi mesti diteliti, diverifikasi betul siapa yang mendirikan, apa latar belakang pendidikannya. Mungkin kalau perlu ada semacam tes psikiaternya, guru-gurunya, gitu, pemiliknya, gitu. Apakah ada kelainan jiwa atau ada kelainan seks, gitu, atau pasalnya. Jadi ini sebagai tindakan preventif, termasuk mungkin cara belajarnya, metodenya, guru-guru yang terlibat di situ, ruang kelasnya. Maka saya bilang tadi ini bukan masalah kita, masalah kita semua. Dan pelecehan seksualnya bukan hanya terjadi di lingkungan pesantren atau madrasah, sampai ke perguruan tinggi atau lagi heboh sekarang, perguruan tinggi kan banyak. Nah, oleh karena itu saya kira kalau di perbincangan di media, didiskusikan di ruang publik itu nggak akan menjadi kekuatan hukum. Maka perlu dia dirangkum dalam payung hukum, yaitu apakah itu undang-undang atau perda atau lain sebagainya, termasuk kebijakan anggaran. Jadi anggaran itu misalkan kalau tadi saya usul ada edukasi di bidang seksual dan kekerasan seksual, ya mungkin perlu ada literasi, perlu ada bukunya, perlu ada pengajarnya, perlu ada waktunya dan sebagainya. Jadi nggak bisa kita sekedar cuap-cuap terus marah, ya kan? Ya kalau marah begini sampai di sini saja, Mbak Nilu. Tapi ke depan itu tidak akan komprehensif. Oleh karena itu kebijakan harus diiringi dengan politik anggaran. Politik anggaran harus diiringi dengan komitmen kita semua. Jadi anggarannya bagus, literasinya bagus. Kalau kita nggak punya komitmen, ya sama saja. Oke, Pak Yandri, ini ada catatan kan dari Komnas Perempuan sepanjang 2020-2015 ke 2020, kasus kekerasan seksual yang terjadi itu nomor 2 itu ada di pondok pesantren. Apakah ini bisa jadi momentum kita untuk melakukan revisi undang-undang pesantren misalnya? Kalau undang-undang pesantren kan itu untuk pertama kali ya, baru disahkan tahun 2019 kemarin akhir. Pastilah masih banyak kekurangan di sana di sini, apa di sana sininya. Termasuk untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak ini. Intinya kita semua terbuka untuk melakukan revisi atau ada misalkan revisi undang-undang KUHP tentang pemberatan pidana tadi, kan belum direvisi undang-undang KUHP-nya. Sekarang banyak tuntutan misalnya udah dihukum mati aja kan nggak ada payung hukumnya. Maka saya bilang tadi dari berbagai sisi mesti kita semua satu langkah, satu napas. Kalau misalnya dari pondok pesantren saja tapi pemberatan pidananya nggak ada, kemudian komitmen anggarannya nggak ada, ya sami mawon itu Pak Niko. Jadi oleh karena itu ini dari A sampai Z harus sama nadanya. Kalau misalkan masih parsial, tidak komprehensif, saya kira ini hanya sekedar letupan-letupan seperti ini saja. Setelah itu tenggelam, kemudian kita dikagetkan lagi, ada kejadian lagi, ya begitu terus. Pengulangan-pengulangan, tapi nggak pernah ada solusi secara komprehensif. Gitu. Oke, baik. Ini harus jadi momentum besar buat kita semua, pemerintah utamanya, untuk mengambil sikap supaya langkah preventif yang didahulukan. Jangan sampai ini sudah besar seperti ini baru kita semua gagap begitu, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan dialognya usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan.